Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cintia Nabila dan ini rekan saya Rahma Kurnia Laila Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas jaringan komputer, yakni FLAN. FLAN ini berlatar belakangkan dalam dunia jaringan komputer. Efisien dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan komputer di lingkungan kampus, kantor maupun perusahaan semakin kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan Virtual Local Area Network atau FLAN. FLAN memungkinkan administrator jaringan untuk memisahkan jaringan secara logis tanpa harus menggunakan perangkat keras tambahan, sehingga lebih fleksibel dan hemat biaya. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, segmentasi jaringan. Yang kedua, memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau departemen seperti HR, keuangan, IT, dan seterusnya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Keempat, data antar VLAN tidak bisa langsung diakses kecuali diizinkan sehingga mengurangi risiko akses tidak sah. Yang kelima, efisiensi trafik jaringan. Dan yang keenam, mengurangi broken hash domain sehingga trafik yang tidak perlu bisa dikurangi. Yang ketujuh, manajemen jaringan lebih mudah. Yang kedelapan, memudahkan pengelolaan jaringan secara logis tanpa tergantung pada lokasi fisik perangkat. Yang kesembilan, stabilitas. Dan yang kesepuluh, memudahkan perluas jaringan dengan tetap menjaga struktur yang rapi dan terkontrol. Tujuan dari FLAN. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar FLAN dalam jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan alasan penggunaan FLAN. Yang ketiga, mahasiswa mengenal jenis-jenis FLAN beserta fungsinya. Yang keempat, mahasiswa dapat membaca dan menulis konfigurasi dasar FLAN pada perangkat jaringan seperti switch atau Cisco. Yang kelima, mahasiswa memahami bagaimana FLAN diterapkan dalam studi kasus nyata, seperti jaringan kampus. Selanjutnya, apa itu FLAN? Yaitu FLAN atau Virtual LAN adalah metode untuk membuat jaringan logis yang terpisah dalam satu jaringan fisik. Contoh analogi seperti membuat ruang virtual di dalam gedung yang sama. Berikut adalah gambar dari topologi 3 mikrotik, menggunakan 3 mikrotik. Pengertiannya yaitu topologi ini terdiri dari 3 router mikrotik, yaitu router pertama, kedua, dan ketiga, yang saling terhubung menggunakan jaringan point-to-point dengan subnet /30. Untuk efisiensi alamat IP, setiap router terhubung ke 2 buah PC dengan jaringan FLAN yang berbeda. Router R1 berperan sebagai penghubung utama yang menghubungkan router 2 dan router 3. Seluruh jaringan menggunakan routing statik agar perangkat pada masing-masing subnet dapat saling berkomunikasi. Meskipun berbeda pada segmen IP yang berbeda seperti 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 hingga sampai 7.0/24. Berikut adalah gambar dari settingan mikrotik 1. Settingan mikrotik 1 yang pertama ialah FLAN dibuat untuk masing-masing PC yang terhubung ke port dengan subnet berbeda. Misalnya FLAN untuk PC 3 192.168.30/24 dan PC 4 192.168.40/24. Yang kedua, interface diberi nama agar mudah dikenali, seperti Ether untuk koneksi ke router 2, Ether 2 ke PC 3, Ether 3 ke PC 4, dan Ether 4 ke router 3. IP 10.0.12.1 set 30 diberikan ke Ether 1 sebagai koneksi ke mikrotik 2. IP 10.0.13
titik 1 set 30 diberikan ke Ether 4 sebagai koneksi ke mikrotik 3. Router statik ditambahkan agar jaringan 192.168.10 router 24 dan titik 2, titik 5, titik 6 dan titik 7 dapat dijangkau dari router 1. Nah, di sini juga ada settingan mikrotik 2. Yang pertama itu kita membuat VLAN dibuat untuk PC 1 dan PC 2 yang berada di jaringan 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24. Yang kedua itu kita interface Ether 1 dan Ether 2. Masing-masing diarahkan untuk PC 1 dan PC 2, yaitu kita memasuki juga IP-nya. Yang pertama 192.168.1.1/24 diberikan sebagai gateway untuk PC 1 dan IP 192.168.2.1/24 untuk PC 2. Yang kedua, IP-nya kita isi 10.0, 1.12, 1.2/30 diberikan ke Ether 3 sebagai koneksi ke mikrotik router 1, yaitu IP-nya 192.168.7.0/24 dapat dijangkau melalui gateway 10.0.12.1. Berikut adalah gambar settingan mikrotik 3. Oke. VLAN dibuat untuk PC 5, PC 6 dan PC 7 yang berada di jaringan jaringan titik 5, titik 6 dan titik 7. Interface Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 masing-masing digunakan untuk menghubungkan ke PC 5, PC 6, dan PC 7. IP titik 5, titik 6, dan titik 7 diberikan sebagai gateway untuk masing-masing PC. IP 10.0.13.2/30 diberikan untuk Ether 1 sebagai koneksi ke mikrotik router 1. Routing statik ditambahkan untuk mengakses jaringan 192.168.1.0/24 sehingga titik 4 melalui gateway 10.0.13.1. Nah, di sini juga ada logika jaringan. Yang pertama itu setiap mikrotik menjadi gateway bagi satu PC dalam VLAN masing-masing. Yang kedua itu antara mikrotik menggunakan IP/30 untuk efisiensi dan segmentasi. Yang ketiga, routing statik memastikan semua subnet dapat saling menjangkau. Yang keempat, bridgegate menghubungkan port fisik ke jaringan VLAN yang sesuai. Dan yang kelima itu, PC dikonfigurasi IP dan gateway sesuai subnetnya. Oke, berikut adalah gambar hasil dari ping ke PC 1. Dan ini ping ke PC 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, kita akan menjelaskan tentang topologi dengan 4 mikrotik. Yang pertama itu ada pengertiannya, yaitu topologi ini menggunakan 4 buah mikrotik, router 1 sampai router 4 yang saling terhubung secara berantai menggunakan jaringan point to point dengan subnet /30 sehingga lebih efisiensi dalam penggunaan IP. Setiap router menghubungkan 2 buah PC yang berada pada jaringan VLAN yang berbeda, masing-masing menggunakan subnet /24. Router 1 berperan sebagai titik awal yang terhubung ke router 2, dilanjutkan ke router 3 dan berakhir di router 4 untuk memungkinkan komunikasi antar seluruh PC meskipun berada di jaringan yang berbeda. Konfigurasi router statik diterapkan sebagai router, yaitu 192.168.1.0/24 hingga 1.8/24. Berikut adalah gambar settingan mikrotik 1. VLAN dibuat untuk PC 1 dan PC 2 yang berada di jaringan titik 1 dan titik 2. Interface Ether 1 dan Ether 2 masing-masing diarahkan untuk PC 1 dan PC 2.
IP.1.1 diberikan sebagai gateway untuk PC1 dan IP.2.1 untuk PC2. IP12.1 diberikan ke Ether 3 sebagai koneksi ke mikrotik router 2. Routing statik ditambahkan agar jaringan titik 3 hingga titik 8 dapat dijangkau melalui gateway 10.12.2. Nah, di sini juga ada settingan mikrotik yang kedua, yaitu VLAN dibuat untuk PC3 dan PC4 yang berada di jaringan 192.168.3.0/24 dan 192.168.4.0/24. Yang kedua, interface Ether 2 dan Ether 3 masing-masing diarahkan untuk PC3 dan PC4-nya, yaitu dikasih IP 192.168.3.1/24 dan 4.1/24 diberikan sebagai gateway untuk PC3 dan PC4-nya. Dan diberi juga IP 10.0.12.2/30 diberikan ke Ether 1 sebagai koneksi ke mikrotik 1. Yang kedua 10.0.23.1/30 diberikan ke Ether 4 sebagai koneksi ke router 3-nya. Router statik ditambahkan agar jaringan 192.168 1.0/24 hingga 2.0/24 dapat dijangkau melalui 10.0.12.1 dan jaringan 192.168 5.0/24 hingga 8.0/24 melalui 10.0.23 dan titik 2. Berikut adalah gambaran settingan mikrotik 3. Settingan mikrotik 3, interface Ether 1 dan Ether 4 digunakan sebagai koneksi antar router, yaitu IP 23.2 diberikan ke Ether 1 sebagai koneksi ke mikrotik 2. IP 34.1 diberikan ke Ether 4 sebagai koneksi ke mikrotik 4. Interface Ether 2 dan Ether 3 masing-masing diarahkan ke PC dengan IP 5.1 diberikan ke Ether 2 sebagai gateway untuk PC 5. IP 6.1 diberikan ke Ether 3 sebagai gateway untuk PC 6. Routing statik ditambahkan agar routing 3 dapat mengakses jaringan lain. Jaringan 1.0 hingga 2.0 dapat dijangkau melalui 23.1. Jaringan 7.0 hingga 8.0 dapat dijangkau melalui 34.2. Nah, ini settingan terakhir yaitu mikrotik keempat. Yaitu yang pertama, interface Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 disesuaikan untuk koneksi router dan PC. Yang pertama, Ether 1 dinamai to mikrotik 3, Ether 2 dinamai to PC 7, Ether 3 dinamai to PC ke-8. Alamat IP-nya itu diberikan masing-masing interface. Yang pertama, IP 10.0.34.2/30 diberikan ke Ether 1 sebagai koneksi ke mikrotik 3-nya. Yang kedua itu 192.7.1 diberikan ke Ether 2 sebagai gateway untuk PC ke-7. Yang ketiga, IP-nya itu 8.1 diberikan ke Ether 3 sebagai gateway untuk PC 8. Routing statiknya ditambahkan agar mikrotik 4 dapat menjangkau jaringan lain. Jaringan 192.168 1.0/24 itu hingga 6.0 dapat dijangkau melalui 10.0.34.1. Berikut adalah gambar dari hasil ping ke PC-nya. PC 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulannya, yaitu VLAN adalah solusi efisiensi untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian logis dalam satu infrastruktur fisik. Dengan VLAN keamanan, jaringan dapat ditingkat karena lalu lintas agar segmen dapat dibatasi sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan VLAN membantu mengurangi broken hash traffic sehingga meningkatkan efisiensi dan performa jaringan.
VLAN juga mempermudah pengelolaan jaringan, terutama pada organisasi besar seperti kampus, kantor, dan perusahaan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, VLAN tetap memerlukan konfigurasi yang tepat dan perangkat jaringan yang mendukung agar dapat berfungsi secara optimal. Baik, mungkin ini saja presentasi kami pada sore hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah dan yang salah datang pada diri kami sendiri. Oke, untuk penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.